kajian ini saya bergabung, saya baca-baca kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang antum semua juga mempelajarinya. Ini ada satu surat beliau kepada ikhwanuhum yang ada di Jawa, wa ma hawaleha. Saya tertarik dengan muqaddimahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kata pembukanya yang di awal itu, bagaimana beliau menempatkan diri beliau dengan menunjukkan kebesarannya. Man tawadha'a rafa'ahullah. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa merendahkan diri, maka Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan bukti keilmuan seseorang adalah ketika betul-betul bisa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan seperti saya yang merendahkan diri hanya karena kata-kata saja. Ya, tapi kalau beliau-beliau ini, rahimahullah, dari hati betul-betul merasa kecil, merasa nggak punya apa-apa ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul merendahkan diri. Saya akan bacakan dan kita renungkan bersama. Insya Allah berkah beliau sampai kepada kita semua. Berkah Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Min aqallil khaliqah. Min aqallil khaliqah. Bal man la syai' fil haqiqah. Muhammad Hasyim Asy'ari afallahu anhu wa an walidayh wa an jami'il muslimin amin. Ila ikhwanina al-kiram min ahli Jawa wa man hawalaiha al-ulama minhum wal awam. Ya, wal awam. Ikhwani rahimakumullah. Ini yang pengen saya ngajak kita semua merenungkannya. Beliau menulis surat ini untuk saudara-saudaranya ulama maupun orang awam yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dengan kata pembuka Bismillahirrahmanirrahim, min aqallil khaliqah. Min aqallil khaliqah. Mbah Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar yang kita ketahui kedalaman ilmunya luar biasa, kesolehannya luar biasa. Beliau mengatakan, min aqallil khaliqah. Dari saya, makhluk Allah yang paling rendah, yang paling kecil. Bal man la syai' fil haqiqah. Kemudian setelah merasa dirinya kecil, beliau lihat lagi, bal man la syai' fil haqiqah. Enggak, pada hakikatnya man la syai'. Saya seseorang yang enggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau sebutkan nama beliau, afallahu anhu. Kemudian minta ampun sama Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah memaafkannya dan selalu tidak melupakan kedua orang tuanya. Wa an walidayh. Dan maafkan kedua orang tuanya. Wa an jami'il muslimin. Amin. Dan seluruh umat Islam. Agar dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini loh, hati yang seperti ini yang kita butuhkan. Ilmu nggak akan masuk ke dalam sanubari kita kalau hati kita masih meninggi. Kita nggak akan dapat ilmunya para wali, para ulama kalau hati kita masih meninggi kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi pewaris beliau-beliau yang saat ini beliau-beliau telah banyak yang meninggalkan kita dari zaman Mbah Hasyim Asy'ari sampai sekarang kita mendengar berita-berita yang menyedihkan tentang wafatnya para ulama, maka kita harus perbaiki hati kita. Betul-betul kita sadar, la syai', saya nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, tapi saya ingin menjadi sesuatu yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Ini pelajaran dari Mbah Hasyim Asy'ari yang saya dapatkan hari ini. Bagaimana beliau menunjukkan tawadhu'nya yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu keberkahan beliau sampai sekarang. Sampai sekarang. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid diantaranya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketakwaan, dalam kebaikan, dalam kesehatan, dalam kenikmatan. Begitu pula semua ulama yang masih ada, tholabul ilmi masih ada, semoga semua dipanjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan. Beliau mengkaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ini diantara berkahnya Mbah Hasyim. Sampai dikaji, ya, ditarim, di Hadramut, dikaji. Ini menunjukkan ilmunya manfaat. Beliau sudah berada di alam barzah bersama Anbiyaul Mursalin, bersama Nabi kita Muhammad SAW, tetapi ilmunya sampai sekarang dikaji di alam dunia oleh kita semua. Sudah berapa lama? Sementara, apa yang membuat itu terjadi, harus kita cari. Apa ya, buat Mbah Hasyim ini ilmunya berkah manfaat. Ternyata saya lihat, yang saya dapatkan, beliau orang yang sangat tawadhu dan punya semangat yang luar biasa. Dan mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini berkah buat saya dan semakin menyadarkan diri saya. Dan mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala setiap habis sholat, mendoakan muslimin wal muslimat
agar semua diberi kesehatan, panjang umur, ketaatan, kebahagiaan, dan sehingga wabah ini segera dicabut oleh Allah Ta'ala, dan juga termasuk musibah dengan wafatnya banyak ulama ini oleh Allah Ta'ala, diganti dengan kenikmatan dimunculkannya ulama-ulama yang nggak kelihatan, yang soleh-soleh dimunculkan oleh Allah Ta'ala, agar memberikan keberkahan kepada kita semua. Walafu minkum, saya minta maaf.